Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Kartika. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Lalu kita membahas momentum sudut, dan yang terakhir kita akan membahas energi kinetik rotasi. Apa sih hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut? Nah, agar lebih paham, kita lakukan dulu percobaan sederhana. Ketika kita membuka pintu, tarik tuasnya, lalu dorong pintunya, dan perhatikan bagaimana percepatan sudut pintu. Kalau sudah, kita lakukan lagi percobaan tadi, tapi kita sekarang dorongnya di bagian pintu yang dekat dengan engsel ya. Lalu perhatikan lagi deh bagaimana percepatan sudut pintunya. Tapi ingat ya, dengan gaya yang sama besar dengan percobaan pertama tadi. Sekarang, apa yang sudah kalian temukan dari dua percobaan tadi? Nah, dengan menggunakan gaya yang sama besar, semakin dekat titik yang didorong, maka semakin kecil pula percepatan gerak rotasi pintu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pendek lengan gaya, maka percepatan gerak rotasi benda juga semakin kecil. Atau dengan kata lain, percepatan sudut gerak rotasi benda berbanding lurus dengan momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Terdapat analogi antara hukum 2 Newton dengan momen gaya. Nah, hukum 2 Newton itu dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A ya. Jadi, gaya di sini analog dengan momen gaya. Massa analog dengan momen inersia. Dan percepatan translasi analog dengan percepatan sudut. Sehingga kita peroleh hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut itu sama dengan tau sama dengan I dikali alfa. Ini contoh soalnya ya. Sebuah roda berbentuk cakram homogen dengan jari-jari 50 cm dan masanya 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda 250 Nm, hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Nah, kita cari dulu apa sih yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal itu yang pertama jari-jarinya ya, jari-jari sebesar 50 cm. Kita rubah ke meter, nilainya menjadi 0,5 meter. Kemudian ada massa 200 kg dan ada momen gaya. Nah, kita simbolkan dengan tau. Nilainya 250 Newton meter. Nah, yang ditanya tadi apa? Iya, percepatan sudut. Jadi di soal ini kita pakai rumus yang tadi, tau sama dengan I dikali alfa. Nah, I-nya harus kita cari dulu ya. I-nya itu karena ini bendanya cakram homogen, maka I-nya bisa kita pakai 1/2 mr kuadrat. 1/2 tadi masanya berapa yo? Iya, 200 dikali dengan R-nya, jari-jarinya berapa? Iya, 0,5. Jadi untuk I-nya bisa kita peroleh setengah dikali 200 dikali 0,5 kuadrat. Hasilnya sama dengan 25 kg meter kuadrat. Setelah dapat I-nya, baru kita masukkan ke tau sama dengan I dikali alfa. Tinggal diganti taunya dengan 250 Newton meter sama dengan I-nya tadi berapa? Iya, 25 dikali alfa, maka kita peroleh alfa sama dengan 10 radian per sekon kuadrat. Kita lanjut ya ke momentum sudut. Momentum sudut adalah suatu keadaan yang menyatakan benda yang bergerak rotasi dengan kecepatan sudut tertentu. Nah, momentum sudut ini adalah besaran vektor ya. Ingat, kalau besaran vektor itu punya nilai dan punya arah. Nah, nilainya bisa kita cari dengan rumus L sama dengan I dikali omega. Itu dibaca omega ya anak-anak ya, bukan W.
Keterangannya, L itu adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. I itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Arah dari momentum sudut bisa kita tentukan dengan kaidah putaran skrup atau dengan aturan tangan kanan. Nah, coba perhatikan gambar. Jika keempat jari kalian adalah arah putaran benda, maka si ibu jarinya adalah arah dari momentum sudutnya. Contoh soalnya, suatu benda mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon. Berapa momentum sudut benda tersebut? Yang diketahui dari soal itu yang pertama I atau momen inersia yang nilainya 2 kg meter kuadrat, lalu ada kecepatan sudut, simbolnya omega, nilainya 1 radian per sekon, dan yang ditanya adalah momentum sudut, kita simbolkan dengan L. Nah, pakailah rumus L sama dengan I dikali omega. I-nya tadi 2, omeganya 1, tinggal dikalikan 2 dikali 1. Hasilnya, iya, 2 kg meter kuadrat per sekon. Jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau pada benda, atau sigma taunya sama dengan 0, berlakulah hukum kekekalan momentum, yaitu sebagai berikut. L1 sama dengan L2, atau I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. L1 itu adalah momentum sudut awal dan L2 itu adalah momentum sudut akhir. Hukum kekekalan momentum sudut dapat didemonstrasikan dengan baik oleh seorang penari es. Saat penari merentangkan tangannya atau merentangkan kakinya, kecepatan sudut yang ia peroleh rendah. Dengan melipat kedua tangannya atau merapatkan kakinya, penari itu telah memperkecil momen inersianya terhadap poros. Nah, karena R-nya kecil, maka otomatis I-nya pun ikut menjadi kecil. Selanjutnya, karena momentum sudutnya konstan, kecepatan sudutnya atau omeganya menjadi bertambah. Agar lebih jelas, langsung masuk ke contoh saja ya. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuh, kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi... Jadi kita buat dulu ya diketahuinya. Dari soal tadi diketahuinya I1 sama dengan 4 kg meter kuadrat. I2 16 kg meter kuadrat. Nah, omega 1 sama dengan 12 putaran per sekon. Yang ditanya omega 2. Nah, kita pakailah hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. Atau I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Nah, I1-nya tadi berapa? Ya, 4. Nih 4 ya. Dikali berapa omega 1-nya? Ya, 12. Inilah yang sama dengan I2-nya 16. Omega 2-nya tetap karena omega 2 yang ditanya ya. 4 kali 12 berapa? Ya, 48 ya. Ini sama dengan 16 kali omega 2. Jadi omega 2 sama dengan 48 dibagi 16. Omega 2 sama dengan 3. Ya, 3. Satuannya putaran per sekon. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya B ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai energi kinetik rotasi. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat tidak apa itu yang dimaksud dengan energi kinetik? Ya, energi kinetik. Jadi energi kinetik ini adalah energi yang
dimiliki oleh benda karena gerakannya, ya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Energi kinetik ditranslasi itu EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Ini sudah kalian pelajari loh di SMP. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah energi kinetik rotasinya. Masih ingat kan? Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa M itu analogi dengan inersia. Jadi, untuk EK-nya EK rotasi, M-nya kita analogikan dengan inersia. Dan V-nya kita analogikan dengan apa? Ya, dengan kecepatan sudut. Makanya EK rotasi itu menjadi setengah dikali I dikali omega kuadrat. Sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa apa yang Ibu sampaikan hari ini dicatat ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.